Malam ini, kamu akan membuka YouTube. Satu video akan selesai, dan sebelum kamu sempat memutuskan apapun, video berikutnya sudah otomatis diputar. Kamu tidak akan berpikir dua kali soal itu. Berhenti sebentar. Dalam waktu kamu membaca kalimat ini, sebuah sistem sudah memutuskan video apa yang akan kamu tonton berikutnya. Ia memilah dari lebih dari 500 jam video baru yang diunggah ke platform ini setiap 1 menit. Itu artinya, dari video yang diunggah dalam 1 hari saja, seorang butuh 82 tahun menonton tanpa henti untuk menghabiskannya. 82 tahun. Dan dari lautan itu, mesin hanya punya beberapa detik untuk memilih apa yang pantas ditaruh di layarmu. Jadi, bagaimana sebenarnya cara kerja algoritma YouTube di tahun 2026 ini? Jawabannya akan mengubah semua yang kamu kira kamu tahu soal skala video, waktu tonton, dan apa yang sebenarnya diinginkan mesin itu darimu. Mari kita mulai dari skalanya. Karena skala inilah alasan kenapa manusia berhenti menjadi pihak yang memutuskan apa yang kamu tonton. Bayangkan pekerjaanmu adalah menyortir 500 jam video baru setiap menit tanpa jeda selamanya. Tidak ada tim manusia yang bisa melakukan itu. Bahkan seluruh penduduk sebuah kota kecil pun tidak akan cukup. Disinilah mesin masuk. Pada tahun 2016, 3 insinyur Google, Paul Covington, Jay Adams, dan Emre Sargin mempublikasikan sebuah paper di konferensi SEM Rexis berjudul Deep Neural Network for YouTube Recommendations. Paper itu membongkar cara YouTube benar-benar bekerja di baliknya. Bukan satu algoritma, 2 jaringan saraf tiruan bekerja berurutan. Yang pertama disebut candidate generation. Tugasnya menyaring miliaran video di seluruh platform menjadi beberapa ratus video yang mungkin relevan untukmu. Yang kedua disebut ranking. Tugasnya mengambil beberapa ratus itu dan memutuskan urutan pastinya. Video mana yang akan muncul pertama, kedua, ketiga di layarmu. Ini bukan lagi soal mencari video di dalam katalog. Ini soal 2 mesin yang berlomba mempersempit lautan konten sampai tersisa segenggam video dalam hitungan milidetik. Skala inilah yang memaksa YouTube berhenti menjadi perpustakaan dan menjadi mesin prediksi. Tapi, mesin prediksi harus tahu apa yang sedang diprediksinya. Dan jawaban itu berubah total dalam 1 hari, di bulan Maret 2012. Sebelum hari itu, YouTube mengukur sukses dengan cara yang sama seperti kebanyakan orang yang membayangkannya. Jumlah tontonan. Beberapa kali video itu diklik. Tos Gutro, insinyur yang memimpin tim pencarian dan penemuan di YouTube, mengambil keputusan yang ia sendiri sebut menakutkan. Ia mengganti metrik utama yang dipakai untuk menilai video sukses, dari jumlah tontonan menjadi waktu tonton. Dalam 1 hari, angka tontonan yang dipamerkan YouTube ke publik anjlok hampir 20%. Itu disengaja. Kenapa? Karena judul dan thumbnail menyesatkan bisa membuat orang mengklik. Tapi mereka pergi dalam hitungan detik. Jumlah tontonan naik. Waktu tonton hancur. Dengan mengukur waktu tonton, video-video semacam itu perlahan menghilang dari rekomendasi. 6 tahun kemudian di panggung CES 2018, Neil Mohan yang saat itu menjabat Chief Product Officer YouTube mengkonfirmasi seberapa dalam pergeseran ini sudah mengakar. 70% dari seluruh waktu tonton di YouTube datang bukan dari pencarian, bukan dari link yang kamu bagikan ke temanmu, tapi dari video yang direkomendasikan mesin itu sendiri. Ini bukan lagi soal video apa yang kamu cari. Ini soal video apa yang mesin yakin akan membuatmu tetap tinggal. Waktu tonton bukan sekedar metrik di dashboard. Ia menjadi definisi baru dari apa yang artinya video yang bagus. Hullamy Shaslot, mantan insinyur kecerdasan buatan di Google yang pernah duduk satu tim dengan para insinyur rekomendasi YouTube, mendirikan proyek bernama Algo Transparency pada tahun 2017. Proyek itu memantau ratusan channel besar untuk melacak secara konsisten ke arah mana algoritma benar-benar mengarahkan orang. 4 tahun kemudian, pada 2021,
Mozilla memperluas temuan itu lewat eksistensi crowdsource bernama Regret Reporter, mengumpulkan ribuan laporan dari pengguna nyata tentang video yang mereka sesali telah ditonton. Polanya konsisten. Algoritma berulang kali mengarahkan orang ke video yang lebih ekstrim dari apa yang awalnya mereka cari. Ini bukan karena mesinnya jahat, ini karena mesin hanya diberi satu tujuan sejak 2012, membuatmu tetap menonton. Dan cara tercepat membuat manusia tetap menonton ternyata jarang berupa konten yang menenangkan, lebih sering konten yang mengaduk emosi. Sekarang, di awal 2026, YouTube sendiri mengakui masalah ini cukup serius untuk mengubah arsitekturnya lagi. Sistem mulai bergeser dari sekedar mengejar waktu tonton ke sinyal yang mereka sebut kepuasan penonton. Survei singkat setelah kamu menonton, apakah kamu kembali ke YouTube keesokan harinya? Seberapa besar satu video memperpanjang keseluruhan sesimu? Bahkan Gemini, model AI milik Google, kini ditanam langsung ke inti sistem rekomendasi. Kepuasan yang diukur mesin bukan kepuasanmu yang sesungguhnya. Itu prediksi atas kepuasanmu, dibuat oleh sistem yang tujuan dasarnya tidak berubah sejak 2012, membuatmu tinggal lebih lama. Kita menyebutnya rekomendasi dan memperlakukannya seperti sebuah pelayanan. Tapi, bagaimana jika itu bukan pelayanan sama sekali? Bagaimana jika video berikutnya yang otomatis diputar bukan dipilih karena itu yang terbaik untukmu, tapi karena itu yang paling sulit kamu tolak? Ini kamu akan membuka YouTube lagi, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, dari lebih dari 500 jam video baru setiap menit, lewat 2 jaringan saraf yang menyaring lautan konten itu, lewat metrik yang diam-diam berganti dari jumlah tontonan menjadi waktu tonton di suatu hari pada Maret 2012, lewat mesin yang sekarang bahkan mencoba memprediksi kepuasanmu sebelum kamu merasakannya, satu video sudah dipilih untukmu. Bukan video terbaik, video yang paling sulit kamu lewatkan begitu saja. Layar akan menghitung mundur. 5, 4, 3, dan kamu seperti kebanyakan orang, bahkan tidak sadar, kamu tidak pernah benar-benar memilih.